udah 29 tahun, banyak sekali yang dikembangkan. Tadinya awal-awal hanya bicara tentang production control, ya, yang ada di tengah ini, di bawah ya, di sini. Awalnya adalah ini saja, production control. Tetapi ketika production control tetap harus melihat tahapan-tahapan sebelumnya juga seperti apa. Jadi diterapkan juga di semuanya tahapan itu ya. Dan untuk melakukan itu ada toolsnya lain, misalnya work structuring dan seterusnya. Jadi setiap nggak bisa hanya sekedar production control ketika assembly saja gitu, tapi harus semuanya juga. Nah sehingga berkembang yang tadinya hanya production control untuk membuat konstruksi di lapangan, tetapi juga dikembangkan sampai ke hulunya ya. Nah, jadi disebut sebagai Lean Project Delivery System ya, di mana hubungan satu dengan yang lainnya harus nyambung dan harus berkontribusi pada pencapaian value. Nah, di dalam Lean Construction Institute awalnya berfokus kepada yang disebut sebagai operating system yang di sini ya, yang namanya the last planner itu di sini adanya ya. Sistem operasi. Tetapi lama-lama supaya sistem operasi ini bisa berjalan, ternyata organisasinya harus dibentuk juga. Jadi seperti apa organisasinya ya, hubungan satu dengan yang lain seperti apa, orangnya harus seperti apa ya, people-nya juga, aspek orangnya juga seperti apa, saling menghargai, bagaimana berkolaborasi itu penting juga. Jadi aspek organisasi pun berkembang ya. Jadi untuk mendukung tools metode yang ada di sistem operasi ini, organisasi penting sekali. Dan bahkan sekarang maju kepada bagaimana komersialnya supaya tidak dirugikan setiap pihak itu ya dalam melaksanakan lean construction ini. Maka isu komersialnya pun ada sekarang. Berkembang terus ya dari tahun ke tahun. Sehingga lean construction membuat logonya seperti ini ya. Bukan hanya satu saja tapi operating system, komersial dan juga organization. Nah, yang terakhir adalah adanya tadi digabungkan semuanya menjadi satu, dan terutama di masalah komersialnya yang muncul adalah integrated project delivery atau IPD ya. Di sini menariknya adalah organisasinya itu dibangun ketika proyek masih nol. Jadi belum ada dokumen-dokumen proyeknya, tapi sudah dibentuk organisasinya. Komersialnya juga sudah didesain seperti apa ya, kontrak hubungan satu dengan yang lainnya. Kontraktor sudah ada, owner ada, desainer ada, subkon penting sudah ada juga di situ. Nah, jadi kesemuanya itu bergabung di awal, bukan di akhir, tapi di awal sudah bergabung dan mereka bersepakat untuk mendeliver project bersama-sama. Nah, ini yang baiknya ya. Nah, ini ada istilahnya yang jadi alliancing, relational contract, multi-party contracting dan seterusnya. Istilah-istilahnya seperti itu. Tapi menggabungkan berbagai pihak ya untuk melaksanakan proyek, tapi dari awal ya, tidak di tengah-tengah. Ini kalau kita lihat jenis-jenisnya ya, sifat-sifatnya kontraktual seperti apa, behavior seperti apa, ini bagus sekali ya. Ini nilai-nilai yang kita pikir memang harus dilaksanakan. Nah, sebagai gambaran ya, kalau kita punya di bawah ini adalah persen design complete, ada yang 0%, kemudian 20%, 100% ya. Kalau kita 100% biasanya kita pakai metode delivery DBB atau design bid bill atau tradisional ya, di mana owner punya kontrak ke desainer dan owner punya kontrak ke kontraktor dan di kontraktor punya kontrak ke subkon gitu ya. Nah, kemudian kita juga tahu ada design bill atau EPC juga ya, di mana itu mungkin informasi proyeknya nggak terlalu banyak ya, tapi sudah dimulai ya, sudah ada basic design, sudah ada feed-nya gitu ya. Owner langsung ke design builder atau EPC contractor ya, dan EPC contractor baru ada punya kontrak ke bawahnya. Itu kira-kira informasi 20%. Kalau ini IPD itu ada sebelah kiri, di mana masih 0% informasinya dari proyek. Owner, arsitektur, engineer, kemudian general contractor ya, subkon yang penting-penting sudah bergabung dalam sebuah kontrak bersama. Dan mereka mendefinisikan apa value-nya, apa targetnya, termasuk price-nya berapa. Jadi proyek itu dilakukan secara bersama. Kalau yang sebelum-sebelumnya selalu dipisahkan antara owner
dan pihak yang akan membantunya. Selalu begitu. Kalau di sini yang di IPD itu tidak. Nah, metode ini sekarang sedang berkembang pesat. Oke, di mana semua proses-proses itu dibawa kepada tahapan awal sekali, di mana mendukung untuk mendefinisikan value. Jadi yang tadi specify value, itu semuanya kontraktor, konsultan, subkon sudah ada di depan. Bahkan untuk mengadres sustainability juga sudah bisa sekarang dilakukan, apalagi dengan dukungan misalnya BIM sekarang ini ya. Jadi kegiatan IPD ini sangat didukung oleh BIM. Oke, apa dampaknya daripada ini? Kalau kita lihat antara DBB, CM-Matrix, kemudian ada design build gitu ya, mana yang lebih baik dengan IPD, kita lihat nggak bisa kita bandingkan karena proyek yang berbeda, tetapi kinerja daripada proyek-proyek itu. Kalau yang DBB, tipikal proyeknya, kinerjanya itu banyak, tapi yang the best-nya sedikit. Kemudian CM-Matrix udah lumayan, yang the best-nya DB, design build, yang base-nya sudah lebih banyak. Ya, tetapi kalau IPD benar-benar yang the best-nya yang banyak. Jadi artinya semakin kita mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat ya dalam sebuah proyek dan dini dari awal ya tentunya akan lebih berarti. Oke, ini saya lewat tantangannya di Indonesia bagaimana kalau diterapkan ya banyak isunya ya. Saya pikir saya lewat saja karena ini waktu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya semakin lama IGLC ini juga semakin berkembang dari dulu tahun mungkin datanya baru tahun 96 sebenarnya dari tahun 92 IGLC ini berkembang terus ya jumlah papernya dan di dalam kegiatan tersebut benar-benar serius dibicarakan penelitian-penelitiannya ya sehingga setiap tahun itu ada semacam yang lalu seperti apa tahun ini seperti apa tahun depan nanti mau seperti apa gitu ya. Nah dalam 2 tahun karena pandemi ini selalu online dan saya mengikutinya ya di USA waktu itu tahun 2020 dan tahun kemarin tahun ini ya baru saja itu secara online juga dari Lima Peru. Oke, nah saat ini Lean Construction ada di mana posisinya? Kalau kita lihat dari segi metodologinya, ya, difusinya, ini sekarang ada di sini posisinya, early adoption, ya. Dan kalau kita bicara tentang kondisinya dari segi sejauh mana sudah mature-nya, itu kita berada di Lean Construction berada di sini. Ya, jadi awal-awal sudah yang peak ini sudah turun. Ini biasanya selalu terjadi awal-awal, kemudian dikritisi banyak, kemudian diperbaiki ya turun. Nah sekarang diperbaiki naik sini. Ya mungkin lama-lama akan menjadi suatu hal ilmu yang sudah sangat mapan begitu ya. Oke, ini adalah peneliti-peneliti yang ada di Lean Construction di IGLC dalam rentang waktu dari tahun-tahun 2005 sampai 2020. Kalau kita lihat warna-warnanya menunjukkan warna merah itu berarti yang terkini ya, kelihatan masih banyak penelitian-penelitiannya ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat ini dari segi waktunya ya. Berikutnya adalah topik-topiknya. Jadi banyak sekali topiknya, sudah banyak sekali dari rentang waktunya juga. Dari tahun 2010 sampai 2020 ini seperti apa. Oke. Memang kalau kita lihat yang warna merah itu sudah pandemi ya. Nah, di atas ini kita lihat ada tentang COVID pandemi sudah masuk juga dalam topik Lean ini ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya 2018 2019 ini berkaitan dengan IPD ya, TVD misalnya ya. CBA ya yang warna kuning ini ya, dan BIM mungkinnya warna hijau ini juga sedang topiknya menarik. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri atas kita lihat warna ada cluster ya, topik-topik ya. Di sini kita lihat ada warna biru, warna merah, warna ungu, warna kuning dan warna hijau. Artinya dia mengcluster itu berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Silakan kalau mau dilihat lebih lanjut nanti. Dan kalau kita pilih aja beberapa misalnya the last
Planner System, LPS misalnya, itu nanti berkaitan dengan apa saja, bisa diidentifikasi. Kalau BIM itu juga berhubungan dengan apa, IPD nanti berhubungan dengan apa ya. Jadi banyak sekali berkembang dari tahun 1992. Ya ini dari segi topik-topiknya kita lihat yang paling banyak memang terkait dengan production, design ya, dengan prosesnya seperti apa, manajemen proses proyeknya.